Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Gen Smart? Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun dalam online channel YouTube ini bersama Bu Aini di Al-Marjan TV. Masya Allah, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas, hanyalah ucapan syukur kepada Allah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan suri tauladan kita, panutan kita, idola kita, juga beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita seringnya berselawat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, agar lebih berkah hari ini, sebelum memulainya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Aini ingin bertanya dulu ya. Bulan Ramadan ini kita sudah memasuki hari keberapa? Silahkan anak-anakku dapat menuliskan pada komen di bawahnya. Jawab ya. Oke, terima kasih yang sudah. Kemudian, bagaimana rasanya sekarang puasanya? Badannya lemes tidak? Masih semangat bangun sahur? Ada nggak yang seperti ini? Misal nih, makan setelah sahur, tidur lagi, nanti menjelang subuh dibangunkan nih sama ayah bunda. Sholat, sesudah sholat tidur kembali. Adakah yang demikian? Semoga tidak ada ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pernah nggak merasakan seperti ini? Aku tidak mau sahur orang aku kuat kok. Kemudian ketika malam setelah tarawih, pesan deh ke ayah bundanya atau ke mamanya. Mama, tolong ya, aku tidak dibangunkan ketika nanti sahur. Pokoknya nanti aja pas sholat subuh. Pokoknya aku kuat kok. Aku benar-benar bisa deh semangat puasa sampai full. Tenang aja mah, bisa, gak akan lemas. Aku gak apa-apa. Pernah demikian? Kalau ada yang pernah ataupun siapapun, silakan kita tonton dulu ya film ini. Wush, wush, ya, 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 wush, wush. Andi, ayo sarapannya dimakan. Iya, Bu. Anak ibu yang manis. Ibu sudah memasakkan makanan kesukaanmu. Ada ayam goreng, mie instan. Makan yang banyak ya, Nak. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Bon. Pagi. Kamu sudah sarapan? Sudah dong. Ayo, kita ke rumah Neo. Apa Neo bangun kesiangan lagi ya? Bangun! Nanti kamu terlambat sekolah. Lihat teman-temanmu sudah menunggu di depan. Makanya jangan main game terus. Jadi bangun kesiangan kan? Aduh. Ayo Neo, cepat. Halo Neo. Hai Neo. Kamu tidak sarapan lagi ya? Aku tidak perlu sarapan. Badanku sudah sehat. Ayo, kita bergegas ke sekolah. Hahaha, bicaraku Bon.
Ayo teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Anak-anak, jangan lupa besok adalah hari olahraga. Wah, Pastikan kalian sarapan bergizi agar dapat berlomba dengan baik ya. Sekarang buka buku kalian halaman 20. Jadi, perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara begini anak-anak. Keren sekali. Sekarang, siapa yang bisa jawab soal berikut? Neo? Oh. Kamu ketiduran ya? Hah? Sekarang, ayo ke depan. Coba jawab soal itu. Aku tidak bisa, Bu. Halo Neo, kamu terlihat pucat. Kamu tidak apa-apa? Aduh, perutku sakit nih, Jin. Kepalaku juga pusing. Neo, Bu Guru, tolong. Neo pingsan. Neo, kamu tadi sakit perut dan sakit kepala karena belum sarapan. Betul kan? Lain kali jangan lupa sarapan ya, agar sehat dan konsentrasi di sekolah. Oh iya, Dokter Penny. Halo dok, apa kabar? Baik. Bagaimana kondisi di tempat Anda? Keadaan di sini aman terkendali. Bagaimana dengan kondisi Neo? Ia tidak pernah sarapan. Hari ini anak itu pingsan. Aku sudah menasihati, tapi kita harus tetap mengawasinya. Baiklah. Bagaimana kondisi Bonbon? Porsi sarapannya terlalu banyak. Gizinya juga harus diperhatikan. Saya akan tetap mengawasi mereka hingga mereka sarapan dengan sehat dan teratur. Neo, tidur sudah larut. Iya bos, bentar lagi aku naik level. Hari ini anak ibu akan lomba lari ya. Ayo sarapan bergizi agar bisa menjadi pemenang. Siap, Bu. Halo, Bonbon, kamu sudah siap? Kamu sudah sarapan belum, Bonbon? sudah dong. Banyak sekali. Ayo, Neo, cepat. Kamu tidak sarapan lagi ya? Sudah aku bilang aku tidak butuh sarapan. Badanku sudah kuat dan aku akan memenangkan lomba lari nanti. Aduh. Wah, bagus ya. Semua peserta lari harus segera bersiap-siap. Bersedia? Siap? Ya!
Wah, aku tidak boleh tertinggal dengan Andi. Aku harus menggunakan kelereng ini agar dia terpleset dan kalah. Hah? Neo. Tolong! Alert. Ada anak dalam bahaya. Hah? Aku harus segera menolongnya. Tolong! Itu Bifas. Yeay! Kamu tak apa-apa, Nak? Untung ada Bifas yang menolongmu, sehingga kamu tidak terjatuh ke sungai. Maaf, tadi aku berniat jahat pada Andi dan kurang konsentrasi. Jadi terjatuh. Kamu kurang konsentrasi karena tidak sarapan. Betul kan, Neo? Jadi anak-anak, sarapan sangatlah penting untuk bekal aktivitasmu sehari-hari. Nah, jika pada pagi hari tidak sarapan, maka akan mengakibatkan konsentrasi turun sehingga prestasi juga turun. Cepat lelah saat beraktivitas, mudah terserang penyakit, obesitas hingga diabetes loh. Cara sarapan yang sehat untuk anak-anak adalah porsi makanan harus seimbang. Jangan terlalu berat agar anak tidak terlalu kenyang dan mengantuk di sekolah. Sajikan selalu buah-buahan dan sayuran dengan variasi yang berbeda agar anak tidak bosan. Jika sedang terburu-buru, menu sarapan praktis dapat berupa roti, sereal, susu, atau buah-buahan. Hindari fast food juga ya. Hah? Itu kan yang biasanya aku makan. Jadi nggak boleh ya? Sarapan sehat seperti saya bisa jadi lincah, cerdas, fokus, kuat, dan sehat. Wah, keren. Andi, maaf ya karena aku sudah berniat jahat padamu, karena aku iri akan kehebatanmu. Tidak apa-apa, Neo. Makanya sarapan pagi biar sehat. Hehehe. Aku janji mulai hari ini aku bangun lebih pagi dan sarapan sehat. Lihat teman-teman, nilai matematikaku. Wah, hebat Neo. Bagaimana? Sudah disimak kan? Filmnya memang tentang sarapan. Sahur yang kita lakukan itu sama juga dengan sarapan. Kok demikian? Iya, bedanya cuma di waktu. Ketika anak-anak sarapan menjelang ke sekolah biasanya dilakukan pada pukul 6 pagi atau mungkin ada yang sebelumnya. Nah, sekarang ini karena kita di bulan Ramadan, maka sarapannya lebih dicepatkan kembali di waktu sahur pada pukul 4 misalnya. Sehingga itu sangat penting sekali untuk kesehatan anak-anakku. Meninggalkan sahur berarti kalian tidak sarapan. Berarti pula kalian sedang menanamkan penyakit di tubuh kalian. Ih, serem kan? Bukan hanya itu saja loh. Hal kerugian yang lainnya adalah pada saat kita sahur, doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika anak-anak tidak sahur, sangat rugi sekali kalau tidak berdoa karena waktu dikabulkannya doa di saat sahur itu. Sekarang Bu Aini bertanya kembali, kegiatan apa yang biasa anak-anakku lakukan setelah sahur dan sholat subuh? Masya Allah, jika ada yang zikir pagi atau tilawah Quran, murojaah, Masya Allah, hebat sekali ya anak-anak yang taat, hebat dan bersahabat.
Silakan coba dituliskan oleh anak-anak di komen di bawah ini juga. Bu Aini, kok kita banyak dilarang sih? Tidak sahur tidak boleh. Sehabis makan langsung tidur tidak boleh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, saat ini kalian mungkin akan tetap sehat. Tapi apa yang kalian lakukan sangat berdampak buruk pada beberapa tahun ke depannya. Entah 10 atau 20 tahun lagi. Khususnya untuk kesehatan kalian. Bukankah kalian ingin menggapai cita-cita kalian di saat itu? Apakah mungkin ketika kalian dalam keadaan sakit tiba-tiba bisa meraih cita-cita tersebut? Anak-anakku yang soleh dan soleha, meraih cita-cita menggapai masa depan kalian memerlukan kesehatan yang sangat optimal dari diri kalian, semangat kalian. Ada satu hal lagi yang bisa untuk mendukung cita-cita kalian yang berhubungan dengan kesehatan kalian. Apa itu? Ya, benar sekali. Olahraga. Kok olahraga? Kan kita lagi puasa. Bagaimana bisa puasa-puasa begini tetap olahraga? Nanti kan tambah haus, capek, lemes. Sekarang Bu Aini tanya kembali ke kalian. Apakah banyak tidur badan kita akan sehat? Bukankah malah lemas? Olahraga yang Bu Aini maksudkan tidak perlu berat-berat. Cukup 10-15 menit aja. Ngapain olahraganya? Misalkan senam, seperti yang dicontohkan Pak Dadan dan Pak Rifal. Atau kalian berjalan saja di sekeliling rumah kalian. Ruang tamu kah, di teras kah, atau di manapun di dekat rumah kalian. Sebentar kan? Cukup murah kok. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Seperti yang anak-anak ketahui, kemerdekaan Indonesia ini tidak akan diraih jika para pahlawannya saat itu tidak kuat. Padahal kemerdekaan Indonesia itu pada saat itu terjadi di bulan Ramadan juga. Begitu pula para sahabat-sahabat Nabi. Mereka sangat memiliki fisik yang kuat. Dan banyak perjuangan Nabi saat itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan mereka meraih kemenangan dalam perjuangan itu. Nabi kita, para pahlawan kita sangat menjaga kesehatan mereka untuk berjuang. Maka tetap olahraga ya, agar tetap sehat di bulan Ramadan ini. Kita akan melihat film salah satu seorang sahabat Nabi, kisah sahabat Zubair bin Awam. Kita simak filmnya ya. Itu adalah kota Mekah, dan mereka itu adalah teman-teman Zubair bin Al-Awam. Lihat, teman kita telah datang. Zubair, kemarilah kita bermain bersama. Dia menyembunyikan sesuatu di sakunya. Dan dia berjalan menjauhi kita. Dia tidak ingin bermain bersama kita dan menyembunyikan mainan kayu dari kita. Lihat itu. Ayo, kita kejar dia dan kita rebut mainannya. Ayo, tidak teman. usah, biarkan saja. Ayo
cepat. Teman-teman. Sebelum dia minta perlindungan pada ibunya Sofia. Kalau dia tidak mau bermain dengan kita, ya sudah, biarkan saja. Kembali. Itu adalah Sofia binti Abdul Muthalib. Seorang wanita yang keras mendidik anaknya dengan disiplin yang keras. Tenang, Bu. Jangan marah. Sofia berkata bahwa dia sudah memperingatkan dia agar jangan bertingkah seperti anak kecil. Tapi Zubair masih kecil, Bu. Sofia pun menjawab, "Diam. Apabila dia dibiarkan begini terus, dia tidak akan mampu menghadapi orang lain. Walaupun dia masih kecil, tapi dia harus belajar bagaimana melindungi diri dan barang miliknya." Ayo kita panjat pohon kurma ini. Ayo. Tidak mau, aku tidak mau. Apa kau tidak lihat bagaimana Zubair melarang kita dan mengajak kita agar berhenti bermain-main? Apa kau tidak ingat? Zubair, ambil dan rasakan kurma yang lezat ini. Selama kamu tidak mau memetiknya sendiri. Ayo cepat. Apa dosa pemilik kebun ini sehingga kalian merusak pohon-pohon miliknya? Kalian akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah kalian lakukan ini. Siapa yang akan menghukum kita? Jangan katakan kalau Zubair yang akan melakukannya. Sofia berkata, "Lihat apa yang telah mereka lakukan. Apa kamu merasa senang?" Aku mohon Bibi Sofia, jangan kau marahi dia lagi. Sofia berkata, "Lebih baik dia diam seperti biasanya ketika dia dimarahi, karena dia tidak bisa melarang mereka dari berbuat jahat." Tapi Zubair tidak berdosa atas apa yang mereka lakukan. Sofia menjawab, "Selama dia lemah seperti ini, tidak berani melindungi dirinya atau orang lain, dia tidak akan bisa menjadi laki-laki sejati." Begitulah Sofia mendidik anaknya supaya dia tidak lemah dan jangan ada yang mengganggunya walaupun orang itu sangat kuat. Sampai datang suatu hari. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau beli kambingnya? Wah, daging kambing ini sangat lezat. Masih segar, lihatlah. Siapa lagi? Masih bagus. Ayo, ini berhala sangat bagus. Berhala Tuhan kita. Sembah dariku. Ayo Tuhan, berilah berhala ini. Berhala ini adalah Tuhan kita. Kenapa dia tidak ingin membeli? Berhala ini tidak laku. Ada apa? Hajar dia. Ya, hajar terus. Rasakan. Ayo Zubair, kalahkan lawanmu. Ayo hajar dia. Iya, bagus sekali wahai putra Al-Awam. Nah, sekarang kau sudah menjadi seorang laki-laki yang kuat. Ayo Zubair, berikan pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh pencuri itu. Sepertinya dia tidak berdaya. Siapa laki-laki itu? Dia itu pencuri yang setiap masuk pasar selalu saja mencuri. Ya, dia selalu merugikan orang. Aku termasuk korbannya. Aku berjanji pada kalian bahwa dia tidak akan kembali setelah dikalahkan oleh Zubair. Sofia bertanya, "Di mana anakku Zubair yang sangat aku banggakan?" Inilah hari yang sudah lama kau nantikan, Bibi Sofia. Selamat pagi Al-Awam. Selamat pagi temanku. Ada apa? Kenapa aku melihatmu bekerja sendirian di toko? Di manakah anakmu Zubair? Mengapa dia tidak datang untuk membantumu? Masalahnya anakku Zubair tidak menyenangi pekerjaan sebagai pedagang. Kenapa? Bukankah ini pekerjaan ayahnya? Benar, tapi dia ingin bekerja dalam bidang lain. Itu saja. Beda dengan anakku. Anakku bekerja sepertiku sebagai tukang besi. Ada apa denganmu anak muda? Kenapa kau termenung melihat-lihat hewan yang disembelih itu? Aku mengingat apa yang dikatakan Zubair. Oh iya? Memang apa yang dikatakannya? Dia berkata bahwa pekerjaan sebagai tukang potong hewan ini
memberinya keyakinan bahwa binatang-binatang yang kita kuliti dan kita potong pasti ada yang menciptakannya. Betul, Tuhanlah yang menciptakannya. Dengarkan aku anak muda. Aku ingin kau mengajak Zubair untuk bekerja padaku di toko ini. Karena dia tidak menyukai pekerjaan ayahnya Al-Awam bin Khuwailid. Dan dia tidak ingin menjadi pedagang seperti suami bibinya Khadijah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bukankah suami bibinya, Muhammad bin Abdullah, seorang pedagang yang pandai dan terhormat? Ambillah sepotong daging ini dan bawa kepada Sofia sebagai hadiah dariku. Karena dia tidak melarang anaknya bekerja di tokoku. Dia adalah pemuda yang pemberani dan juga kuat. Aku kira dia tidak akan mengizinkannya. Ayo, siapa yang mau beli? Kurmanya Pak, bagus-bagus. Silakan dagingnya Pak. Kesini. Iya, ini madu di pohon Pak. Hai anak muda, tahukah kau di mana Tuku Jubair bin Al-Awam? Iya, aku tahu. Yang di sana itu, di ujung pagar ini, Pak. Selamat datang anak muda. Selamat datang Paman. Lihatlah, Jubair datang dengan membawa binatang ternak. Tokonya akan penuh dengan daging potong. Ayo. Di mana Zubair? Katanya dia mau ngambil domba-domba ini. Kalau sudah diambil kan, kita bisa membawa selebihnya kepada tukang potong yang lainnya. Zubair! Dia akan segera datang. Katakan padaku, nak. Apa benar yang aku dengar tentang Jubair itu? Apa yang Anda dengar? Dia mencari sesuatu yang sangat penting berkenaan dengan Tuhan kita. Dia berkata, Tuhan kita hanya sebuah batu, tidak lebih dari itu. Barangkali dia juga terpengaruh oleh perkataan suami bibinya, yaitu Muhammad. Atau dia akan bertingkah dengan kekuatan dan keberaniannya. Karena dia mampu untuk menakuti semua orang di Mekah, walaupun dia masih kecil. Apa kau tidak melihat itu? Apa yang ayah katakan? Apakah ayah berbicara padaku? Pada sore hari itu, Zubair keluar menuju ke rumah temannya, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar mengabarinya bahwa risalah telah turun kepada Muhammad SAW. Dan dia mengajak kepada agama Islam. Maka pada tengah malam, keduanya keluar menemui Muhammad. Tuan Abu Bakar dan Zubair bin Al-Awam, silakan masuk silakan. Nabi Muhammad telah menunggu kalian. Zubair masuk bersama Abu Bakar menemui Muhammad SAW dan mendengarkan dakwahnya. Dan seketika itu juga dia menyatakan masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Apa ini yang aku dengar, wahai Al-Awam? Apa yang kamu dengar, saudaraku? Apakah benar anakmu masuk Islam? Benar, teman. Anakku telah masuk Islam. Zubair bin Al-Awam, anak temanku, dia telah mengikuti ajaran Muhammad. Lalu apa yang harus kita lakukan? Entahlah, kita harus menunda dulu apa yang akan kita lakukan nanti. Zubair, kau salah satu pemuda Quraisy yang terbaik dan paling berani, paling bijaksana dan paling pandai. Bagaimana kau bisa masuk agama Muhammad dan mengikuti ibadahnya dan mengingkari Tuhan-Tuhan kita? Biarkan Muhammad dengan urusannya dan mari ikut denganku. Ayolah ikut denganku. Minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada agama kita. Kau masih muda, usiamu baru 16 tahun. Tuhan tidak akan menghukummu lebih berat, Zubair. Ingat itu. Kalau kau bersedia, aku akan menyelimuti tubuhmu dengan tikar dan menyalakan apinya. Semoga kau kembali ke jalan yang lurus, Zubair. Semoga Tuhan-Tuhan kita mau mengampunimu. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membunuhnya? Tidak. Aku hanya ingin memberi pelajaran padanya. Celakalah kau anak muda. Kau memang keras kepala. Kau bukan anak temanku dan aku bukan pamanmu. Pergilah. Hari terus berjalan dan Zubair tumbuh dewasa. Risalah Islam terus berkembang dan tersebar. Zubair bersama yang lainnya mengajak kepada agama Allah, menantang dan melindungi sampai tiba waktunya untuk hijrah ke Habasyah.
Dan setelah siksaan orang kafir terhadap umat Islam semakin berat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah. Zubair pun ikut hijrah ke Habasyah bersama sebagian umat Islam dengan meninggalkan anak, keluarga, harta, dan kampung halaman. Dan dia termasuk orang yang bersemangat untuk hijrah. An-Najasyi, penguasa negeri ini, telah menyambut kita dengan baik, menjamin keamanan kita, dan menyediakan tempat tinggal untuk kita. Dan menjanjikan lebih banyak lagi. Walaupun dia tidak satu agama dengan kita, dia menganut agama Nasrani. Dia adalah raja yang adil dan bertakwa. Akan tetapi, sampai kapan kita berada di sini? Jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan lama di sini. Kita akan kembali ke Mekah setelah An-Najasyi menang dalam pertempuran mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana kita bisa yakin hal itu? Zubair telah pergi sendirian ke tempat berlangsungnya pertempuran antara pasukan An-Najasyi dan merekalah yang telah melawannya. Pergi sendirian? Benar, jika keadaan memaksa, dia akan ikut perang. Tindakan Zubair sangat tepat. Dia adalah seorang petualang yang sangat pemberani. Ayo, serang! Ayo, maju! Maka berbahagialah wahai orang Islam, telah datang utusan dari Najasyi. Bahkan mereka mengabarkan keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bergembiralah kalian, dia telah mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak ada lagi yang kita tunggu. Kita harus kembali ke Mekah untuk bergabung dengan Rasulullah. Demikianlah rombongan orang Islam yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Dan di antara mereka, Zubair yang telah merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga toko dan pekerjaannya. Waktu terus berlalu. Zubair semakin bertambah keimanan dan cintanya kepada Islam. Maka ia ikut hijrah bersama orang-orang yang hijrah ke Madinah dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk berjihad di jalan Allah. Pedangnya adalah pedang pertama yang terhunus dalam Islam. Tidak berapa lama dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadilah perang Badar. Dan Allah menetapkan kemenangan bagi umat Islam. Zubair bertempur dengan sangat berani. Akan tetapi dia menderita luka yang cukup parah karena pedangnya lepas setelah menghabisi banyak lawan-lawannya. Kasihan sekali Zubair. Dia mengigau karena demamnya tinggi, karena rasa sakit. Dia tidak berhenti berkata, pedangku belum lepas. Dan menanyakan tentang sorban kuningnya. Mari kita menjenguknya. Bergembiralah Zubair. Allah telah menguatkanmu dan membantu kita dengan para malaikat yang memakai sorban kuning seperti milikmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, para malaikat turun kepada Zubair saat berlangsung perang Badar. Zubair berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah dan menunjukkan keberaniannya dan kegagahannya yang tiada tandingannya. Mulai dari perang Badar, Uhud, Hunain, dan pembebasan kota Mekah dan lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Akan tetapi bendera Islam terus berkibar dengan gagah di angkasa. Zubair bersama umat Islam terus berjuang di jalan Islam dan ikut dalam perang Riddah dan membebaskan negara Syam dan Al-Qud sampai dia mendapatkan keutamaan dalam keberhasilan pasukan Islam menundukkan benteng Babylon. Salah satu benteng terkuat bagi pasukan Romawi yang sulit ditundukkan oleh pasukan Islam sebelumnya. Zubair adalah salah satu dari 10 orang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meridhoi mereka. Pedangnya selalu membuka kesulitan yang menghadang Rasulullah dan dia mendapat jaminan sebagai penghuni surga.
Masya Allah, hebat bukan sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam? Satu orang Zubair bin Awam memiliki kekuatan sebanyak 1000 orang. Subhanallah, Masya Allah. Seandainya saja anak-anakku nanti 10 tahun ke depan kuatnya seperti Zubair bin Awam, sangat sehat sekali. Tentunya ini keuntungan bagi anak-anak. Mengapa demikian? Ketika anak-anak kuat, anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Anak-anak bisa menggapai, meraih apa yang anak-anak inginkan. Anak-anak juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi sekelilingnya, bagi sekitarnya, bagi keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, juga sekelilingnya yang sangat bermanfaat bagi orang sekitar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi, selama Ramadan ini tetap semangat selalu ya. Apa tadi yang harus kita lakukan agar tetap sehat? Seperti yang tadi di awal Bu Aini sampaikan. Pertama, tetap melakukan sahur, sarapan pagi. Yang kedua, tidak tidur setelah sahur. Dan yang ketiga, kita tetap berolahraga. Yuk kita lakukan ketiga hal tersebut. Semangat selalu. Demikian anak-anakku yang dapat Bu Aini sampaikan. Sungguhnya kebenaran itu datangnya hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sayang selalu, sampai ketemu nanti insya Allah di bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.